Bisa SMK Hebat. Kita ketemu di materi kedua MPLS hari ini, yaitu cara belajar jarak jauh. Oke? Tata cara pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik di era new normal pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Nanti kita akan belajar, yang pertama adalah tips belajar dari rumah, kemudian yang kedua macam-macam pembelajaran jarak jauh yang sering digunakan dalam pendidikan, kemudian yang ketiga adalah apa yang harus disiapkan kalian sebagai peserta didik baru. Nah, supaya belajar dari rumah optimal, ada 5 macam tips yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah memotivasi diri. Jadi, gimana caranya kita memotivasi untuk belajar? Yang pertama, buat perjanjian dengan diri sendiri. Saya harus maksimal dalam belajar. Target saya adalah menyelesaikan tugas hari ini selesai. Kemudian bisa juga ditulis, ditempel di kamar, di tempat belajarnya, supaya lebih termotivasi. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu. Jadi gimana caranya mengatur waktu supaya efektif? Bisa dengan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Yang pertama, buat daftar tugas yang harus dikerjakan. Jadi hari ini nanti akan belajar materi apa dari Bapak Ibu Guru. Kemudian kerjakan tugas dalam waktu 25 menit. Istirahat 5 menit. Setelah itu kembali istirahat lagi. Misalkan belum selesai dalam waktu 25 menit itu, istirahat dulu 5 menit, lanjutkan lagi mengerjakan tugasnya. Tips yang ketiga adalah mengerjakan tugas dan hobi secara beriringan. Pastikan kalian dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat. Caranya gimana? Yang pertama, baca. Ya, jadi dibaca, budayakan membaca. Penugasan dari guru dengan teliti. Kalau masih belum paham dengan tugasnya, bisa bertanya ke teman atau ke guru yang bersangkutan melalui chat atau telepon. Yang kedua, jika pembelajaran daring, pastikan ada HP atau laptop, kemudian ada koneksi internet yang stabil, kuota yang cukup, posisi dengan sinyal terkuat, dan aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ibu Guru. Yang ketiga adalah kalau itu pembelajaran berbasis proyek, jadi tugas mengerjakan, pastikan bahannya sudah ada di sekitar rumah baru dikerjakan. Tips yang ketiga, jika ada kendala langsung, laporkan ke orang tua, guru, atau kepada teman. Jika selesai, segera dikumpulkan biar nggak berlama-lama. Nah, kemudian ada bertanya. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Tapi bukan berarti sering-sering bertanya. Tetap yang pertama adalah dibaca dulu petunjuknya. Kemudian kalau kurang paham, bisa berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan guru, atau teman-teman sekelas. Karena di masa pandemi seperti ini tidak memungkinkan bertemu langsung, diskusi dengan teman-teman itu bisa melalui chat. Kemudian alternatif lainnya adalah browsing, mencari di website-website sumber belajar yang lainnya. Cara yang kelima, tips kelima adalah mengulang materinya lagi. Setelah mendapatkan materi, setelah mengerjakan tugasnya dari materi tersebut, kemudian diulang, dibaca lagi, dipahami lagi. Karena kalian belajar secara mandiri di rumah, tapi dibaca lagi. Kalau ada yang kurang paham, sama seperti tadi, bisa bertanya kepada orang tua, bisa bertanya kepada guru, bisa terhadap teman-teman sekelas, atau membaca dari sumber belajar yang lainnya. Macam-macam pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Jadi di situ sistem belajar di mana peserta didik dengan gurunya berpisah. Ya, kita tahu pandemi COVID sekarang belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan di Kabupaten Pasuruan juga masih zona merah ya. Jadi tidak memungkinkan kita untuk belajar bersama di sekolah. Seperti apa sih modelnya peserta didik nanti?
seperti ini. Jadi nanti bisa ada narasumber, bisa belajar mandiri dari buku, bisa melakukan praktikum dengan lab maya, disediakan banyak di internet dan lain sebagainya. Apa saja model pembelajaran yang sering dipakai oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran jarak jauh? Yang pertama adalah live meeting. Live meeting itu langsung, aplikasi yang dipakai biasanya Zoom ataupun Cisco Webex, atau bisa juga biasanya pakai YouTube streaming. Nah, itu live meeting. Jadi Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran saat itu juga, kalian juga menyaksikan sesuai jadwal yang ada. Kemudian ada lagi virtual class, jadi kelas maya. Bapak Ibu guru nanti ada yang akan membuatkan kelas maya, kalian diharapkan login ke kelas itu. Kemudian nanti di situ sudah ada materinya, sudah ada tugas apa yang dikerjakan dan sebagainya. Virtual class yang sering dipakai biasanya ada Edmodo, ada Google Classroom dan sebagainya. Nanti masing-masing Bapak Ibu guru akan punya kebijakan masing-masing. Kemudian cara yang ketiga adalah dari grup sosial media. Pastikan nanti kalian sudah gabung dalam grup kelas masing-masing, karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan materi dan tugasnya melalui grup kelas masing-masing. Jadi nanti bisa langsung berdiskusi dalam grup kelas. Biasanya ada grup WhatsApp gitu ya. Nah, ketiga-tiganya ini membutuhkan satu yang utama, yaitu email. Jadi peserta didik disarankan punya email. Kalau bisa adalah email yang memang khusus untuk pembelajaran. Jadi harus dicatat, disimpan baik-baik passwordnya biar tidak gonta-ganti email. Kenapa? Karena email itu nanti juga dipakai untuk mengumpulkan tugas biasanya. Jadi yang disiapkan yang pertama adalah email. Siapkan emailnya. Kemudian dari email itu nanti memakai email Gmail disarankan. Kenapa? Karena Gmail ini lebih fleksibel dengan beberapa aplikasi pembelajaran. Kemudian nanti akan membuat Google Drive. Seperti apa cara membuat email dan menyiapkan Google Drive? Yuk kita perhatikan tutorial berikut ini. Baik, sekarang belajar cara membuat email dari HP atau dari ponsel. Pertama, pastikan Gmail sudah terinstall di aplikasi di HP. Kalau belum, bisa menginstalnya dari Play Store. Ini saya anggap sudah terinstall. Silakan dibuka. Ada aplikasi Gmail. Buka aplikasinya. Karena ini sebelumnya saya sudah pernah punya email, maka otomatis akan ada email. Kalau belum, bagaimana? Caranya adalah klik nih ya, di sini diklik. Kemudian nanti akan ada tampilan tambah akun lainnya. Klik bagian itu, tambah akun lainnya. Nah, siapkan email, ada Google, ada Outlook, ada Yahoo, ada Office 365 dan lainnya. Untuk pembelajaran jarak jauh disarankan email barunya menggunakan Google. Kita pilih Google. Nah, maka nanti akan tampil halaman login. Karena mau membuat akun baru, maka silakan dipilih pada bagian membuat akun yang ada di sini. Nah, ini diklik buat akun. Kemudian pilih untuk diri sendiri. Karena memang ini nanti untuk diri sendiri, bukan untuk bisnis. Nah, nih di sini buat akun Google ada nama depan, ada nama belakang. Ini adalah untuk identitas. Jadi bukan penamaan Gmailnya, tapi untuk identitas. Misal saya mau memberi nama. Kalau sudah, klik berikutnya. Nama ini
sesuai dengan nama kalian masing-masing. Kenapa? Karena email yang kita buat ini nanti dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi usahakan memakai nama sesuai dengan nama di absen. Jangan pakai nama yang alay-alay ya. Karena ini kan mau dipakai untuk pembelajaran, jadi pakai nama sesuai dengan yang ada di absen. Lanjut, berikutnya adalah informasi dasar mengenai tanggal lahir dan gender. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini nanti akan disarankan ada pilihan penamaan Gmailnya. Saya bisa Nova Chandra SMK Nedas, SMK Nedas Nova Chandra, atau kalau ingin membuat nama sendiri, berarti nanti yang diklik atau yang dipilih adalah yang bagian ketiga, buat alamat Gmail Anda sendiri. Nah, misal saya mau bikin, kemudian klik berikutnya. Nah, ini membuat password atau kata sandi. Kalau bisa, dia adalah campuran huruf, angka, dan simbol. Tuh, silakan membuat password sendiri. Konfirmasi artinya membuat diulang lagi passwordnya. Usahakan jangan dikopas ya, benar-benar diketik manual. Nah, kalau sudah, karena ini adalah email pertama kali, segera dicatat di kertas. Jadi tadi nama akunnya, kalau punya saya tadi novachandra.smknedas@gmail.com, kemudian passwordnya langsung tuliskan di buku atau di kertas. Kenapa? Biar tidak lupa ya. Oke, kalau sudah, klik berikutnya. Nah, ini tambahkan nomor telepon. Boleh dilewati, boleh ikut. Untuk sementara dilewati dulu saja. Nah, ini kan sudah jadi. Klik berikutnya. Di sini ada privacy dan persyaratan, dibaca pelan-pelan. Kemudian nanti kalau memang setuju dengan ketentuan itu, diklik saya setuju. Nah, sedang diproses. Ya, karena tadi sudah jadi, maka begitu kita klik di bagian pojok kanan, sudah ada email baru kita. Misalkan mau mengaktifkan email baru kita, tinggal diklik di bagian email baru kita, yang ini, yang baru membuat. Nah, itu nanti diklik. Jadi, email yang akan tampil di HP kita adalah email yang baru. Masih selesai bagian utama kosong karena kita baru membuatnya. Oke, sudah jadi email. Yang berikutnya apa? Kita kembali lagi ke menu Google. Di situ ada Google Drive. Ini penting, kenapa? Karena nanti tugas-tugas dari Bapak Ibu guru pada saat kita pembelajaran daring itu akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Jadi sudah tidak perlu flash disk lagi. Kenapa? Karena kalau kita memakai flash disk, berarti kan kita harus ketemu itu sama Bapak Ibu guru. Padahal pembelajaran daring tidak memungkinkan kita untuk ketemu. Jadi gimana? Pakai Google Drive. Dengan Google Drive nanti kita cukup menyetorkan linknya saja ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan mengoreksi jawaban kita pada linknya. Oke, kita belajar mengelola Google Drive. Nih, tanda Google Drive adalah yang ini, Google Drive gitu ya. Nah, kita klik Google Drive-nya. Pada tampilan saya ini masih memakai akun saya yang lama nih. Masih akun yang lama, padahal kita tadi sudah membuat akun baru. Terus bagaimana cara merubahnya? Klik pada akun lama pojok kanan atas, kemudian pilih akun yang baru kita buat tadi.
punya saya Nova Chandra SMK Nedas. Nah, ini adalah Google Drive kita. Halo, Google Drive siap digunakan. Coba upload file gitu ya. Nanti akan kita isi apa? Bisa diisi per mata pelajaran. Cara membuatnya bagaimana? Nah, di bagian bawah ini kan ada tombol plus. Oke. Diklik tombol plusnya, ada pilihan folder, itu untuk membuat folder, ada pilihan upload, itu untuk mengupload dokumen, ada pilihan pindai untuk scan. Google Dokumen artinya kita membuat dokumen dari Google. Google Spreadsheet itu adalah Excel versi Google. Google Slide adalah PowerPoint. Jadi kita yang pertama belajar membuat folder dulu. Klik folder. Nah, foldernya diberi nama apa? Karena pertama kali ini kita adalah belajar di MPLS, beri nama folder dengan MPLS. Kemudian kasih underscore nama kalian masing-masing, underscore jurusannya. Misal saya pakai jurusan tata boga. Boleh tata boga gini atau boleh disingkat. Kalau terlalu panjang kayak TITL terlalu panjang ya, boleh disingkat TP. Oke, dibuat. Nah, sudah jadi satu folder MPLS. Google Drive ini nanti bisa digunakan seterusnya. Mau membuat folder untuk mata pelajaran lain bisa, tinggal diklik tambah kemudian folder. Misal mata pelajaran lainnya adalah mata pelajaran matematika, tambahkan. Kemudian mau menambahkan lagi mata pelajaran, folder untuk mata pelajaran lain sampai semua mapel ada di sana. Itu untuk membuat folder, Bu. Bagaimana sekarang caranya kalau mau mengupload file? Oke. Karena kita belajarnya di MPLS, buka dulu folder MPLS. Caranya klik folder MPLS. Nah, tidak ada item karena di sana memang kita belum mengupload file. Tugas pertama MPLS masih ingat, membuat surat izin orang tua dan surat pernyataan sehat yang ditulis tangan, kemudian difoto. Nah, pasti fotonya sudah tersimpan kan? Anggap sudah tersimpan. Mau diupload ke dalam folder MPLS. Caranya gimana? Klik tombol tambah, kemudian pilih upload. Kenapa kok yang dipilih adalah upload? Karena kita mau mengupload file dari HP kita. Jadinya klik upload. Pilih file yang mau diupload. Di mana memilihnya? Di bagian pojok ini ada garis 3. Itu untuk memilih lokasi yang mau kita cari. Klik bagian pojok, garis 3, kemudian pilih galeri. Karena tadi kan difoto surat pernyataannya. Misal surat pernyataannya ini, misal saya pakai nih. Nah, ini diklik aja, kemudian nanti akan proses upload. Nah, ini jadi surat pernyataan yang sudah difoto tadi sudah terupload. Loh Bu, padahal di link yang diberikan di grup itu harus mengcopy link untuk filenya, bukan mengupload filenya. Bagaimana cara mengcopy linknya? Klik tanda titik 3 pada file tadi. Diklik tombol titik 3. Nah, pilih di sini berbagi linknya, diklik, diaktifkan dulu. Kenapa? Supaya orang lain yang mendapatkan link kita nanti bisa melihat. Kemudian klik lagi titik 3,
ada banyak pilihan. Kita pilih salin link. Kenapa? Link yang ini yang akan kita masukkan ke link bit.ly mpls_smk nedas. Oke, pilih salin link. Nah, link otomatis akan disalin. Kemudian kita keluar dulu dari Google Drive. Nah, masuk ke Google Chrome. Ketikkan link yang kemarin dibagikan oleh panitia, yaitu bit.ly/mpls_smk Kalau sudah diketik, klik masuk. Ini adalah Google Form yang harus diisi oleh peserta MPLS. Tanda bintang menyatakan bahwa wajib diisi. Kalau ada yang belum terisi, maka nanti tidak akan bisa lanjut ke bagian berikutnya. Baik, kita mulai mengisi ya. Nama itu ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital artinya huruf besar semua. Kemudian pilih program keahlian kalian. Misal saya tata boga, jenis kelaminnya, anak ke dari titik-titik bersaudara. Kemudian tempat lahir adalah tempat lahir kalian. Tanggal lahir, klik tombol segitiga. Nah ini, Bu, ini tahunnya 2020. Padahal saya lahirnya jauh di situ. Klik yang pertama adalah klik di tahun. Jadi klik tahunnya, geser, pilih tahun kelahiran kalian. Kemudian pilih bulan lahirnya. Ya, kemudian pilih tanggalnya. Kalau sudah, klik setel. Agama ketikkan manual. Kemudian alamat rumah, ketikkan alamat rumahnya. Asal sekolah SMP dulu, SMP-nya dari mana. Riwayat kesehatan, isikan penyakit yang pernah atau sedang diderita dan jenis alergi. Potensi bakat, isikan bakat di bidang seni, olahraga, sains, dan lain-lain. Ini adalah bakat yang kalian miliki. Sikap dan perilaku unggul. Kalian punya perilaku unggul apa? Sesuai dengan sifat dan perilaku unggul kalian. Sebelum klik tombol next, cek lagi apakah semuanya sudah terisi dengan benar. Kalau ada yang salah masih bisa diperbaiki. Oke, setelah dipastikan, kemudian klik tombol next. Nah, bagian yang kedua adalah mengenai profil orang tua atau wali. Isikan nama ayah, kemudian tempat lahir ayah. Nah, kalau ini langsung tempat tanggal lahir berarti bisa dilangsung tempat tanggal lahirnya. Kemudian pekerjaan ayahnya apa, pendidikan terakhir ayah apa, alamat ayah saat ini, nomor telepon ayah, kemudian nama ibu, kemudian tempat tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu, alamat ibu saat ini, pendidikan terakhir ibu, nomor telepon ibu, ketika nomor telepon ibu. Kalau sudah, pastikan sekali lagi datanya sudah terisi semua. Oke, kemudian klik next. Nah, form pengenalan lingkungan sekolah, upload surat izin orang tua. Nah, di sini tadi link yang kita copy tadi akan di-upload di sini. Lupa Bu, berarti ya buka lagi link Google Drive-nya, klik segitiga titik 3, klik titik 3, kemudian salin link. Setelah linknya disalin, kembali lagi ke Google Form yang tadi. Nah, pastekan di sana, tempel. Tuh, linknya sudah otomatis tertempel di sana. Jadi nanti
Bapak Ibu ataupun panitia hanya bisa mengakses file yang Anda share ini tadi linknya. Kalau sudah yakin, klik submit. Nih, ini menyatakan kalau jawaban Anda sudah terekam. Itu tadi adalah cara pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama adalah memotret surat izin mengikuti MPLS dan pernyataan sehat yang sudah ditandatangani orang tua. Difoto dulu, disiapkan. Kemudian silakan mengisi linknya pada link bit.ly mpls_SMK Nedas. Di sana nanti akan diminta mengkopikan link foto dari surat izin orang tua dan pernyataan sehat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas 2-nya yaitu tadi pada saat kita belajar mengenai cara belajar di SMK kan ada tugas untuk menjawab soal-soal mengenai siapa kajurnya, siapa guru-guru produktifnya, ditulis di kertas, kemudian difoto. Nah, tugas 2-nya diupload linknya, fotonya diupload dulu ke Google Drive, kemudian linknya di-copy, diupload link tersebut ke sini. Ya, kalau sudah, berarti sudah berhasil. Oke, sampai ketemu selanjutnya di SMK 2 Sukoharjo. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.